Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aulia Saskia dengan NIM 2301011031. Di sini saya akan menafsirkan 7 surah. Yang pertama itu surah Al-Fatihah, yang kedua itu surah Al-Isra ayat 17 sampai 24 dan surah Asy-Syu'ara ayat 26 sampai 18 dan surah Al-Alaq dan surah Al-Ghasyiyah ayat 88 ayat 17 sampai 20 dan surah At-Taubah ayat 9 sampai 22 dan surah Al-Imran ayat 138 sampai 139 dan surah Al-Hajj ayat 41. Yang pertama itu surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun terjemahan dari surah Al-Fatihah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilih hari pembalasan, hanya Engkaulah kami sembah dan hanyalah Engkau, kepadamulah kami berminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Adapun tafsir dari surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah disebut ulumul Quran karena menjadikan pembuka atau rangkuman pokok ajaran Islam, pengakuan terhadap Allah, penyembahan atau memohon petunjuk. Ayat 1 sampai 4 mengandung pengenalan akan sifat Allah, Tuhan segala alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan, menumbuhkan sikap tawakal dan takwa. Ayat kelima ini menegaskan tauhid, hanya Allah yang disembah dan hanya kepadanya meminta pertolongan. Ayat ke-6 sampai ke-7 itu merupakan permohonan agar diberi petunjuk ke jalan yang benar, menjauhi jalan orang yang tersesat atau yang dimurkai. Selanjutnya itu surah Al-Isra ayat 17 sampai 24 dan surah Asy-Syu'ara ayat 26 sampai 18. Nah, yang pertama itu surah Al-Isra ayat 17-24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhfida lahuma janahat dulli min rahmati wa kulla rabbi rahmahuma kama rabbayani sagira. Adapun terjemahan dari surah Al-Isra itu, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya ibu bapa dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku waktu kecil. Adapun tafsir dari surah Al-Isra ini, ayat ini menegaskan wajibnya berperilaku baik kepada orang tua, sikap rendah hati, rendahkan dirimu dan penuh kasih sayang dengan penuh. Doa yang diajarkan memohon rahmat Allah untuk orang tua sebagaimana mereka telah membesarkan kita, meningkatkan bahwa budi orang tua itu sangat besar dan kita punya tanggung jawab menjaga dan membalas budi itu melalui sikap dan doa. Selanjutnya itu surah Asy-Syu'ara yang berbunyi qala ala nurabbika fina walilabista fina min umri sinin. Adapun terjemahan dari surah Asy-Syu'ara itu, dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan atau keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Adapun tafsir dari surah Asy-Syu'ara ini, ayat ini bagian dari dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun, menyebut bahwa ia dulu mengasuh Nabi Musa ketika masih kecil. Fir'aun merasa memiliki hak atas Musa karena telah dibesarkan olehnya dan kemudian menolak ajakan Musa untuk membebaskan Bani Israel. Mengasuh atau
membesarkan seseorang tidak memiliki hak untuk menindas selamanya. Hak moral dan hubungan bisa berubah jika ada kezaliman dan kebenaran yang menuntut perubahan. Selanjutnya itu surah Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a, ara'aita alladzi yanha abadan iza salla, ara'aita in kana 'alal huda wa amara bittaqwa, ara'aita in kazzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allaha yara, qala la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin qazibatin khatiyah, fal yad'u nadiya sanada'u sabaniya, kalla la tuti' wasjud wa qatarib. Adapun terjemahan dari surah Al-Alaq yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun tafsir surah Al-Alaq ini, surah ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bacalah Iqra. Di sini bukan hanya membaca teks, tetapi memahami, mempelajari, menunjukkan betapa pentingnya ilmu pembelajaran dan kesadaran akan penciptaan manusia. Ayat-ayat menjelaskan asal manusia dan bahwa Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, menunjukkan keistimewaan manusia dalam diberi kemampuan belajar dan akal. Afala yansuruna ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Adapun terjemahan dari surah Al-Ghasyiyah, tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Tafsir dalam surah Asy-Syu'ara ini, ayat-ayat ini memanggil manusia agar memperhatikan ciptaan Allah. Unta, langit, gunung, bumi, semuanya bagaimana bukti kesabaran Allah, dan agar manusia merenung. Dengan merenungkan alam, manusia diharapkan sadar akan kekuasaan Allah, kemudian bertobat dan memperbaiki diri. Selanjutnya itu surah At-Taubah yang berbunyi khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Adapun terjemahan dari surah At-Taubah yaitu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sesungguhnya di sisi Allah pahala yang sangat besar. Adapun tafsir surah At-Taubah yaitu ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang yang beriman dan beramal salehah. Mereka akan kekal dalam nikmat surga selama-lamanya, dan Allah menjanjikan pahala yang besar. Surah At-Taubah banyak berkaitan dengan jihad, kesungguhan dalam iman, konsistensi dalam menegakkan kebenaran. Ayat ini menjadi motivasi agar tak gentar berjuang di jalan Allah. Selanjutnya itu surah Al-Imran ayat 138 yang berbunyi hudam bayana linnasi wa hudam wa mau'izatu lil muttaqin. Adapun terjemahan dari surah Al-Imran, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tuhzanu wa antum la aulauna in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Adapun tafsir dari surah Al-Imran ayat 138 sampai 139 yaitu ayat 138
menggarisbawahi bahwa Al-Quran adalah bukti terang, petunjuk dan nasihat bagi yang bertakwa. Ayat 139 memberi dorongan moral, semangat. Orang yang beriman tidak boleh menjadi lemah atau berputus asa, karena derajat mereka tinggi jika iman mereka benar. Selanjutnya itu surah Al-Hajj ayat 22-41 yang berbunyi alladzina ina makannahuma fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil mu'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi akibatul umur. Adapun terjemahan dari surah Al-Hajj ayat 22-41 itu yaitu orang-orang yang apabila kami memberi kedudukan, kemampuan kepada mereka di muka bumi, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah kami segala urusan. Adapun tafsir dari surah Al-Hajj, ayat ini menggambarkan karakter orang-orang beriman yang memperoleh kekuatan atau kemampuan mereka menggunakan kemapanan itu untuk ibadah, sholat, zakat, dan untuk menegakkan kebaikan serta menolak kejahatan. Dan kepada Allah lah kami segala urusan, mengingatkan bahwa hasil dari semua ini bukan milik kita semata dan bahwa kita akan kembali kepada Allah untuk bertanggungjawaban.